Hadirin saya berjadi kaulah berjaki manabi dalam pembagian kita sampun tepongkor ajelas sakit tentang masalah orang yang dicintain dan kesayangin sari Allah Subhanahu wa taala berdepetok macam syarat diantaranya beriman terhadap Allah, bertakwa terhadap Allah, berzikir terhadap Allah dan bertaubat terhadap Allah. Maka termasuk makin ganto bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya berjanji ulama jaki ulama ba'dul hukama mereka menjelaskan tentang masalah syukur. Cepon sebunuh ba'dul hukama annal hamda wa syukra ibadatul mu'minin wa ibadatus solihin wa ibadatul malaikati wa ibadatul anbiya'i wal mursalin wa ibadatu ahlil jannah. Tetapi memuji dan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala mereka merupakan ibadah terhadap Allah. Jadi kalau orang-orang mukmin mereka senang bertafakkur, senang bertasyakur terhadap Allah. Orang-orang soleh senang memuji dan bersyukur terhadap Allah. Para malaikat juga senang bersyukur terhadap Allah. Para anbiya, para nabi dan mursalin mereka pada senang asyukur rajulan Allah. Bersetujuan orang-orang ahli swarga mereka senang asyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas lagi memuji dan bersyukur terhadap Allah merupakan ibadah. Para malaikat itu adunan Allah Subhanahu wa taala jelas sakit dalam Al-Qur'an. Yaqul tabu'un la yashakartum la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mohon ban kapijri manusia senang bersyukur dak sengko ketika bane paring nikmat kala ban sengko ban kapiji pada senang syukur senang berterima kasih dak sengko maka sengko akan nambahna nikmat-nikmat yang lebih raja bernikmat-nikmat lebih banyak dari nikmat pada tidak kebanjiran. Jika tebul Gusti Allah. Tetapi sebaliknya ingkar terhadap tang nikmat sengkok bekal apa yang siksaan itu. Jadi awas pakina akhirat tang siksaan akan diberikan, akan diancam-ancamkan terhadap orang seingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kabul Allah lagi. Hadirin sahabat dan kalau berjaki tentang masalah bersyukur, asyukur mereka ada dua macam. Ada syukur yang sifatnya umumiyah, ada syukur yang sifatnya khususiyah. Kenapa saya hanya bersyukur umumiyah kadito? Saya hanya bersyukur sepengsa umumiyah. Ketika kita menerima nikmat dari Allah, kita asyukur terhadap Allah, tapi lisan melolos asyukur. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Jangan lisan. Lain itu nyaman asyukur, tapi syukur bangsa umumiyah. Kedua, pada syukur bangsa khususiyah. Kenapa saya hanya bersyukur bangsa khususnya? Ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat banyak atau nikmat raja atau nikmat kini, maka kita keadinto lisan mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Ateh juga ikrar, ateh mengakui bahwa nikmat kita termasuk ajunan Allah saparing menilailah Allah. Jadi kalau saparing nikmat mereka semata-mata ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ateh ban anggau tanah beten
mereka nak penyaman aku nak nikmat buat Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Lah ni kan termasuk syukur sepenuhnya khususnya. Tadi syukur nikmat buat Allah Subhanahu wa taala. Mohon upaman kita membicarakan sapona perjumlah nikmat buat Allah. Mohon apa banyak saya Walaupun banyak sejuta nikmat Allah saya pada kita manusia, saya pada kita makhluk ya pun. Mereka Gusti Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan dalam Al-Qur'an. Jebon Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Mohon bangga pikir manusia mitong tang kenikmatan sebagi dak makhluk la tusuha maka tak mampu mitong tang nikmat mitong jumlah tang nikmat dia tak mampu la tusuha tak mampu nikah guna ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat mereka ada dua macam. Bada nikmat iltizam, bada nikmat ghairu iltizam. Saya menikmat iltizam menegak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebab yang kita makhluk khusus dekat manusia saya petekaknya berkenah contohnya tinggal dua nikmat dari Allah pas pendengaran sama kopeng dua nikmat dari Allah lisan nikmat dari Allah anggota batin selain nikmat dari Allah. Lalu kesannya menikmat iltizam. Allah memberikan nikmat terhadap manusia, mereka tak cabut oleh buntan. Tak kira umpamanya berdori kemajuan daripada tinggal dua, samun kenging 20 tahun umurah pasti cabut cipta umpamanya tak kira. Lagi umpamanya Allah Taala pada kopeng dua, mereka nikmat dari Allah. Kemudian sampai kenging 9 tahun takut ikut aki dengan aki bermaksiat pas umpama apa sempat benda Allah Taala umpama hutan lenika nikmat iltizam. Tetapi makanya kita panjenengan ketika menyadari bahawa nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan terhadap kita kan itu Allah beri nikmatnya guna supaya ikut aki kebagusan. Umpama pada orang aku nak nikmat Allah Taala telah bercuba secara mengikuti nak maksiat umpama nah ini kenyalain ke nyalain ke ni. Jadi kita harus sadar bahawa Allah apa nikmat menegah supaya kelaban kita nak ikunaki secara bagus ikunaki untuk kebaikan tak sampai ikunaki terhadap larangan Allah. Bon. Mungkin pada nikmat ghairu iltizam. Kata kenapa nikmat ghairu iltizam? Nikmat mereka untuk datang cak maturan untuk datang. Oh bila datang, bila ada, bila datang, bila tak ada. Lalu kenyamanan nikmat ghairu iltizam. Nikmat untuk datang mereka contoh mereka di nikmat iman. Nikmat iman pada nikmat sepaling agung dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk datang ya itu untuk datang. Kadang-kadang nikmat mereka bodoh dalam jasad. Kadang-kadang nikmat mereka keluar dari jasad. Jadi kalau makanya dapat nikmat iman mereka kadang-kadang boleh dalam jasad, boleh dalam dada. Kadang-kadang keluar iman mereka dari jasad. Lainnya nikmat iman, nikmat semaling aku. Makanya ketika orang mereka tak alat kedurhakaan terhadap Allah, nikmat sebagai dalam jasad mereka beringsang, lo pernah ada keluar. Jadi motor tak keluar nikmat mereka sampai anak fasik, sampai anak dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, iman tetap ada dalam jasad. Iman tetap ada dalam diri kita. Mau sampai iman mereka keluar dari dosa akibat perbuatan kita, naudzubillah saya fasik terhadap Allah, saya durhaka terhadap Allah, iman keluar tak pernah ada dalam jasad, sehingga menketahuian malaikat maut.
Benar apa yang rezeki malaikat maut mereka keng nyabut nyabut. Maka kalau dia setempat saya cabut kepada iman keluar. Dan ini kan naudzubillah. Mana bija saya cabut terus sareng malaikat maut tepan kosong dari iman mati kafir. Naudzubillah dari. Nah, ini kan harus kita perhatikan kita. Makanya paman nurutin nafsu nurutin urusan iman kati kenapa iman supaya tak keluar dari jasad. Iman tetap di dalam jasad makanya cabut bila sareng malaikat ampun mati kafir. Mati Islam turunnya iman lagi. Jadi ini kan termasuk nikmat lagi dua macam nikmat. Jadi nikmat mereka harus kita syukurin karena nikmat mereka siapa yang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lah mungkin kata kenapa ciri-ciri tanda-tanda orang yang senang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata kenapa? Ciri-ciri atau tanda orang yang senang syukur terhadap Allah ketika diberi kenikmatan. Yang pertama, orang mereka melihat ke atas artipun aciling orang lain seibadah maksimal, semangat ibadah terhadap Allah. Abek kata kenapa saya bisa nero orang mereka? Akhirnya karena kesemangatan kita juga kita nyapok dari ibadah orang mereka, akhirnya orang mereka syukur terhadap Allah. Alhamdulillah. Acilin dah orang sebabkan masalah keduniaan. Acilin di atas masalah dunia. Jadi saya celingin ke atas orang sekutu rumah atur son petok. Pas mobil petok lekor. Rajin empat. Manakah saya panteng kelaban pancengan, manteng gak ada saja. Kita manteng ke bawah urusan dunia mereka, ke bawah pandangan kita gitu. Jadi ciling orang saya lapar, orang saya tak gaduan, orang kesana kemari mencari makan. Mereka ciling kelaban pancengan. Malaikat kenapa? Malaikat panjenengan gaduhan perasaan bahwa alhamdulillah dan boleh lebih nyaman itu orang mereka. Akhirnya maus alhamdulillah masuk dan gunan Allah. Pas boleh termasuk ciri seorang senang syukur terhadap Allah. Ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, boleh panteng nikmat kan. Maman kenging rezeki dari Allah Ta'ala loe panteng rezeki ini loe panteng mon panteng mon panjenengan manteng dari nikmat saya paring Allah mon umpama raja panjenengan komo saat syukur semacam alhamdulillah komo. Tapi sebaliknya mon manteng rezeki atau nikmat dari Allah Ta'ala ini lagi aduh kadang-kadang makan gila macam alhamdulillah pes-pes. Lalu kenyaman orang ahli manteng terhadap nikmat yang Allah. Kata kenapa saya lakukan bagus? Ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita panteng peser orang siapa yang nikmat mereka. Kenapa bapak kita, kenapa ibu kita, kenapa saudara kita? Jadi kalau siapa yang nikmat mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Panteng ajunan Allah mereka. Lah, mana kita lagi memandang terhadap orang yang memberi nikmat terhadap kita, maka kita lagi pas senang syukur dan syukur terhadap orang yang memberi nikmat. Syukur mereka cak meturan berterima kasih sekelangkungan terhadap Allah. Pas ada ciri-ciri orang yang pandai bersyukur terhadap Allah ketika menerima nikmat dari Allah, mereka dengan rela menerima kenikmatan Allah dengan rela dan puas. Dome keleteran dalam makanan tang nikmat dia, waduh yang metusi ulang tu berjagoran tang kenikmatan keleteran, ampun seseleke.
Sedih ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampun terima dengan kedua lapang dengan lapang kedua tangan terbuka, lapang dada gembira ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekonek maupun banyak. Waktu merasakan dengan kepuasan, menerima dengan ridha dan puas terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pas boleh ciri orang Muslim setengah syukur terhadap Allah ketika mendapat nikmat dari Allah, maka nikmat itu harus dipelihara, selalu dipelihara, tidak digunakan untuk kemaksiatan, tidak digunakan untuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ciri hasil buat orang Muslim setengah syukur terhadap Allah, kita selanjutnya asyukur fis syarra'i wad dharra, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan bunga, dan kita syukur terhadap Allah, alhamdulillah. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita, kita tetap syukur terhadap Allah, alhamdulillah. Pola-pola lain dari anugerah Allah paling nikmat, pola-pola di belakang nikah pada hikmah. Tidak syukur fisarok wal dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, mereka tetap syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adahu awwalu may yadkhulul jannata ba'dal anbiya'i wal mursalina may yashkurullaha fisarra'i wad dharra. Siapa kamu kanjeng Nabi? Pertama orang masuk di surga, bingking para nabi dan para rasul, mereka orang-orang senang memuji dan bersyukur terhadap Allah. Fisarroi, baik dalam keadaan lapang, senang, gembira. Wadharroi, baik dalam keadaan sedih, dalam keadaan ropak, dalam keadaan susah. Oleh pada kata bambu, syukur terhadap Allah, alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Mengucapkan orang ahli apa nama tasawuf kan, orang sufi, orang ini semestinya menusuk dia tujang selanjutnya syukur terhadap Allah. Tangine tedu syukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihi nusyur. Sampun kila asyara mare asyara syukur terhadap Allah, alhamdulillah. Paling nyaman, paling tegas. Sampun sekali itu mangfi pakaian, sampun mangfi pakaian lastare syukur terhadap Allah, alhamdulillah. Ketika ada sampun ada lagi salah ada pas syukur terhadap Allah, alhamdulillah. Mene pelancong alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana wa ja'alana minal muslimin. Syukur terhadap Allah. Mare ngenong lagi syukur terhadap Allah. Oh, ajalan sampun ada pada tempat tujuan dengan syukur terhadap Allah, alhamdulillah. Paling lancar selamat perjalanan pada tujuan kepada selamat. Syukur terhadap Allah. Lah orang sepadine kene keku kelaban Gusti Allah yang masuk di surga, bikin nabi para nabi dan para rasul. Rombongan-rombongan kene. Lagi, moga-moga kita sekalian, golongan kita orang senang memuji dan bersyukur terhadap Allah, fisarra'i wad dharra. Malih apa? Malih masuk di surga pun Allah Subhanahu wa taala, bikin para nabi dan para rasul. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat muslimin muslimat. Sekali itu bisa mengajar kuliah sebelum saat makin. Moga-moga dia tambahan ilmu yang bermanfaat bagi barokah kita sekalian. Moga-moga dia pengantar kita kami menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dalam seterusnya uraian dan penjelasan dari awal dengan akhir, tanpa terdapat kesalahan, kekhilafan dan kejanggalan pematur. Ta'ala kuntan kurniwan seorang kalamun aku iman orang. Akhir kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.